ajar. Saya terlebih dahulu menyampaikan apa ya istilahnya, sepatah dua patah kata gitu ya untuk menjadi acuan kita ke depan. Sesuai dengan MOU yang sudah kita sepakati antara kami tim peneliti dengan pihak sekolah, bahwa kita ada kerjasama untuk bersama-sama menerapkan pembelajaran berbasis IT menggunakan LMS Learning Management System yang kami bangun, yaitu Mobile Learning yang kami singkat menjadi MOLEN. Aplikasi ini sudah dijelaskan yang lalu bahwa bisa digunakan dengan web maupun dengan mobile, berbasis web maupun berbasis mobile. Nah, untuk menggunakan aplikasi itu memang database-nya harus kita siapkan. Database kemarin saya sudah menyampaikan ke Pak Arifin, ada data guru, ada data siswa, ada data mata pelajaran, serta data kelas, supaya itu nanti bahan-bahan yang kita berikan kepada siswa sesuai dengan kelas masing-masing, sesuai dengan pengampu masing-masing, dan sebagainya. Yang kedua, kalau data itu sudah ada, tentunya di dalam pembelajaran diperlukan adanya bahan ajar. Nah, bahan ini sesuai dengan pelatihan kita yang pertama dulu adalah kita unggah setelah kita memasukkan kompetensi dasar, kompetensi inti lepas dari kurikulum yang sudah direncanakan. Hari ini kita akan pelatihan untuk menyusun bahan ajar. Itu adalah bagian untuk melengkapi apa yang akan kita gunakan di dalam aplikasi MOLEN nanti. Harapan kami, Ibu Bapak sekalian, setelah pelatihan ini nanti, mungkin tidak bisa langsung ya, karena harus menyiapkan banyak hal. Tetapi output yang kami harapkan dengan pelatihan ini nanti, Ibu Bapak sekalian bisa membuat bahan ajar. Syukur-syukur kalau bisa adalah seluruh perangkat pembelajaran. Kalau perangkat pembelajaran saya kira mungkin ya bahan ajar ini nanti menjadi bagian yang tidak terlepas dari perangkat pembelajaran. Karena nanti Bapak Ibu sekalian diminta untuk mengunggah kompetensi dasar, kompetensi inti dan indikator, itu tolong dikumpulkan, nanti kita akan bukukan dan itu kita jilid menjadi satu produk Ibu Bapak sekalian. Insya Allah nanti akan kita bantu untuk sampai ke penerbit. Kalau sudah bisa menerbitkan itu atas nama Ibu Bapak sekalian, kan sudah punya poin kalau misalnya digunakan untuk kepangkatan. Di sisi yang lain, kalau kita nanti nyusun bahan ajar seperti nanti yang akan dilatihkan oleh Pak Julianto, bahan ajar itu nanti juga kita harapkan jadi buku beneran. Yang untuk MOLEN memang akan kita unggah sesuai dengan kompetensi dasar, sesuai dengan tujuan masing-masing, itu yang kita unggah, tetapi kita kumpulkan lagi menjadi satu buku, lalu buku itu kami tim peneliti, saya ingatkan tidak perlu bayar, tidak perlu bayar, kami fasilitasi dari kami tim peneliti untuk bisa sampai ke penerbit. Sekedar contoh saja Ibu Bapak sekalian, mohon izin saya share. Dalam beberapa pelatihan kami yang lalu, kami sudah sempat membantu kepada Ibu Bapak guru. Salah satunya adalah yang sudah terbit sampai dengan buku. Nah, ini contohnya. Mohon izin bisa dilihat, nggih? Kelihatan? Bu Meli, Pak Jul, Bu Dewi, atau Bapak Ibu yang lain? Kelihatan, Pak. Tampak, Pak. Kelihatan, Pak. Tampak, nggih, tampilan saya? Ya, tampak. Baik, nggih. Baik, ini adalah salah satu guru yang ikut pelatihan kami, lalu kami tindak lanjut dengan membuat buku. Bukunya untuk sosiologi. Lalu beliau memberikan judul supaya menarik, judulnya seperti ini, judul tergantung Ibu Bapak sekalian. Mudahnya belajar sosiologi dengan teknologi QR Code. Ini cover page sampai ke ISBN, dan Ibu Bapak sekalian kalau sudah bisa menyusun ke sini tidak perlu mengeluarkan biaya sampai dengan ada buku tercetak semacam ini. Termasuk tadi yang saya harapkan adalah perangkat pembelajaran. Jadi nanti kalau sudah ada kurikulumnya, sudah menyusunnya, kalau sudah ada RPP-nya,
dikumpulkan aja barangnya sudah ada kan, tinggal kita kumpulkan. Kalau ada contoh soal-soal tesnya, kalau ada rubriknya dikumpulkan, dijilid jadi satu pembelajaran untuk mata pelajaran apa misalnya gitu ya. Salah satu mata pelajaran yang Ibu Bapak ampu. Kemudian nanti ada bukunya dijilid lagi ya. Berarti nanti kalau memungkinkan setiap Ibu Bapak guru punya satu perangkat pembelajaran dan satu buku ajar yang dijilid. Dan itu kumnya menurut saya cukup bagus kalau kita gunakan untuk sertifikasi guru. Isi buku itu saya coba untuk tampilkan isinya. Ini isinya saya coba mulai atas karena pengarangnya supaya tahu. Sama ini tadi covernya saya pisah dengan isi. Kenapa? Karena covernya dibuat 2 halaman supaya tampil depan dan belakang. Nah ini yang menyusun Bu Alia Lailin Naima SPD. Kami bantu untuk layoutnya, tapi kalau untuk SMK Pawiatan saya kira banyak ahlinya karena ini ada jurusan multimedia, monggo. Mungkin layout untuk cover sudah bisa sendiri, monggo ya. ISBN-nya keluar, hak ciptanya dan sebagainya. Ini sudah ada bentuk file PDF-nya dan buku cetaknya. Buku cetaknya kami kirimkan kepada guru yang bersangkutan, kemudian file PDF-nya juga kami sertakan. Biasanya PDF ini yang digunakan untuk mengajukan nilai kum untuk kepangkatan ya. Gitu. Ini contoh Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti di dalam latihan kami juga ada QR code, lalu diterapkan di dalam buku ini nanti ada QR code-nya. Misalnya bagiannya adalah salah satunya QR code, tapi kan bisa yang lain gitu ya. Dibuat layout-nya yang menarik, tujuan pelajaran. Nah, ini QR code-nya setelah pelatihan beliau terapkan lalu dimunculkan di sini, sehingga anak-anak yang membeli buku ini ingin tahu isi lebih jauh, HP-nya dihadapkan di buku ini, sudah dibaca QR code-nya, apakah ini berupa film, apa link, apa ini ke YouTube, ataukah mungkin link ke web tertentu untuk ada penjelasan lebih lanjut. Menarik sekali. Ini salah satu contoh yang akan kami ajarkan hari ini. Nah, harapan kami Ibu Bapak sekalian, goal akhirnya bisa ke sini. Perkara isinya belum punya Pak isinya, sambil jalanlah. Kalau misalnya nanti ngajar kan kita sudah berjalan hari ini, misalnya semester ganjil. Nanti pertengahan sampai Oktober sudah terkumpul, kirimkan ke kami bantu. Kalau memungkinkan saya harapkan bisa ada layoutnya, karena di situ ada multimedia gitu ya. Paling jelek kalau misalnya tidak ada layoutnya, ya mudah-mudahan nanti Bu Meli ada waktu bisa bantu, Pak Julianto ada waktu bisa bantu gitu ya Pak Jul ya. Ini ditodong langsung di depan Ibu Bapak Guru. Tapi kami siap untuk bantu sampai dengan bisa terbit. Dan tidak perlu Ibu Bapak bingung ngurusin ke penerbit, tidak usah Ibu Bapak bingung ngurusin untuk masalah ngurus ISBN-nya. Kami bantu sampai ke ISBN-nya, kami bantu sampai ke penerbitnya. Kalau ada perangkat pembelajarannya satu jilid sendiri, ISBN sendiri, ada bukunya satu jilid sendiri, satu ISBN sendiri. Kan lumayan, sudah punya 2 karya, dan itu mudah-mudahan bisa membantu Ibu Bapak sekalian sebagai sebuah produk kerjasama kita, sehingga kerjasama kita bukan hanya tertulis di kertas yang isinya 4 lembar itu, tapi benar-benar kita wujudkan di dalam kegiatan pembelajaran kita. Itu Ibu Bapak sekalian, sebagai pengantar saya selaku ketua tim peneliti mewakili teman-teman sekalian, mohon izin teman-teman, supaya nanti kita punya gambaran ngapain ada pelatihan ini. 2 tujuan utama kami adalah bahwa aplikasi pembelajaran yang sudah kami buat dalam bentuk Molen itu bisa dioptimalkan karena bahan ajarnya sudah ada. Di sisi yang lain, kalau itu pasti membantu siswa karena siswa mudah belajar, bisa belajar kapan saja, di mana saja, dengan menautkan diri pada aplikasi Molen tadi. Yang kedua, bagi Ibu Bapak sendiri, selain pembelajarannya mudah, terbantu dengan produk yang kita hasilkan tadi, dan mudah-mudahan itu bisa membantu kita meningkatkan, kalau tanda kutip sertifikasi guru kan meningkatkan kesejahteraan kita ya. Ini tadi Bu Alia ini juga menyampaikan insya Allah nanti akan pindah golongan ya. Kalau dari golongan 3 ke golongan 4 kan biasanya dibutuhkan itu. Mudah-mudahan kami doakan juga supaya bisa termanfaatkan sehingga pindah golongannya juga mulus karena sudah ada bentuk produk karyanya. Demikian Ibu Bapak sekalian, pengantar saya Pak Arifin dari pihak sekolah. Apakah ada sesuatu yang perlu disampaikan? Monggo, saya persilakan.
Nggih. Terima kasih Pak Bambang. Memang masa sekarang ini kami sedang mengumpulkan perangkat administrasi pembelajaran yang isinya salah satunya adalah RPP, Pak. Ya mungkin dari info dari jenengan ini bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman, di mana kemarin sudah kami umumkan bahwa Bapak Ibu guru untuk mengumpulkan perangkat pembelajarannya melalui link yang sudah kami bagikan di dalam grup WhatsApp. Begitu Pak Bambang, terima kasih. Alhamdulillah, baik. Berarti nanti kalau itu kita tindak lanjuti, kami siap membantu. Filenya bisa kami kirimkan ke kami. Kalau sudah ada layoutnya, tinggal kami kirim ke penerbit, kami bantu sampai ke penerbitan. Tapi seandainya belum ada layoutnya, saya minta waktunya. Tidak tahu nanti dari teman-teman apakah Pak Julianto, apakah Bu Tri, apakah Bu Meli, atau mungkin saya Bu Dewi gitu ya, untuk bisa membantu layoutnya. Nanti baru kita terbitkan. Kami siap membantu ke sana. Lalu hari ini kita sempurnakan dengan membuat bahan. Matur nuwun Pak Arifin. Nggih. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak berpanjang kata. Nggih, matur nuwun. Sepenuhnya waktu saya serahkan kepada anak muda kita sekarang yang akan menjadi tutor hari ini. Syukur kalau mau menampakkan wajah biar kelihatan gantengnya. Oh maaf, ini kalau perlu supaya masih segar ya, nanti setelah pelatihan kelihatan lencu-lencu gitu ya. Mumpung masih segar, tolong nyalakan kameranya ya. Kita coba siapa yang bisa membantu nggih untuk ini mengambil foto. Ya, kita gunakan foto bersama ya. Silakan dinyalakan kameranya, kita foto bersama. Bapak Ibu sekalian, Pak Hamzah mohon izin, Bu Meli mohon izin, teman-teman yang lain mohon izin bisa menyalakan kameranya ya. Baik, terima kasih Bu Tri juga mohon izin. Silakan bisa dibantu Bu Dewi atau siapa yang mengambil gambar atau saya sendiri. Siap diambil gambarnya nggih? Satu, dua, tiga, nggih. Ada yang layar yang lainnya yang mau diambil gambarnya bisa digeser, Bu Meli bisa bantu mungkin, monggo. Ya Pak, ini Pak saya yang screenshot Pak. Oke. Sudah Bapak Ibu, terima kasih. Sambun nggih, matur nuwun Meli, sudah diambil dokumennya. Dokumen ini nanti kalau diperlukan ke Bapak Ibu juga gunakan untuk laporan kegiatan penunjang pembelajaran gitu ya. Setiap pelatihan nanti tolong dibantu untuk dibuat dokumennya. Siapa tahu nanti diperlukan. Zamannya digital semacam ini, saya yakin belakangan diperlukan sehingga punya dokumen. Baik, terima kasih dari saya. Demikian sepenuhnya waktu kami serahkan kepada Pak Julianto Lemantara untuk memberikan pengarahan, berbagi ilmu pada kita semua supaya nanti bisa menyusun buku ajar sesuai dengan harapan. Monggo Pak Julianto. Iya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Selamat pagi Bapak Ibu Guru SMK Pawiyatan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Julianto. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan untuk ikut sharing terkait dengan pembuatan buku ajar Bapak Ibu. Sebelum saya masuk ke ini materi ataupun pokok bahasan hari ini, mungkin saya mau tanya dulu ke Bapak Ibu, sejauh mana Bapak Ibu menggunakan Microsoft Word untuk kebutuhan pembelajaran ya Bapak Ibu ya? Mungkin ada yang ini, atau mungkin di kolom komentar aja Bapak Ibu bisa menuliskan kalau dari skala 1 sampai 10 itu ya, penguasaan terkait Microsoft Word-nya sejauh mana begitu. Ya, monggo Bapak Ibu bisa tulis di kolom komentar saja. Kalau dari skala 1 sampai 10 misalnya ya, 1 yang kurang, 10 sangat baik, itu kira-kira
penguasaannya sejauh mana? Oke, sudah ada beberapa komentar. Ada yang 5, ada yang 7, ada yang 8. Nah ini, ada Bu Dewi. Bu Dewi juga ikut menulis ya. Ya, baik. Bapak Ibu, berarti ada yang sedang sampai dengan yang baik ya. Pak Arifin itu 8. Berarti harusnya Pak Arifin ini juga yang sharing hari ini, Pak. Terkait dengan penggunaan Microsoft Word. Kenapa kok saya tanya begini Bapak Ibu? Karena kalau sudah banyak yang bisa berarti nanti saya langsung ke yang ini, yang level lebih atas gitu ya. Kalaupun yang lebih atas sudah pernah dapat, ya berarti kita refreshing aja. Kemudian nanti Bapak Ibu akan membuat buku ajar yang hasil akhirnya seperti yang ditunjukkan oleh Pak Bambang tadi. Jadi ada beberapa guru, yang terakhir tadi yang sosiologi tadi, itu sudah menghasilkan buku ajar dan itu sudah ada hak ciptanya. Nah, kurang lebih itu Bapak Ibu harapannya. Jadi nanti tujuannya sudah jelas, tadi sudah ada gambaran dari Pak Bambang. Jadi kalau Bapak Ibu punya materi, entah dari guru yang multimedia kah, atau nanti yang dari TIK, nggak tahu tentang jaringan atau tentang apa, punya modul, nah ini harapannya bisa harapannya bisa dijadikan suatu luaran gitu ya untuk Bapak Ibu sendiri, untuk pengajuan kepangkatan dan seterusnya. Dan juga tentunya untuk bahan pembelajaran di kelas ya bagi siswa-siswi Bapak Ibu sekalian. Nah, kurang lebih itu Bapak Ibu gambarannya. Jadi kalau dilihat dari skala 5 sampai 8 ini yang tertinggi ini top of the, core of the core-nya ya, ahlinya ahli, ini Pak Arifin nilainya 8. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu mungkin bisa membuka Microsoft Word-nya gitu ya, Bapak Ibu monggo. Sudah Bapak Ibu? Sudah Bapak. Ya baik. Berikutnya, daripada nanti saya lupa, sebetulnya kami sudah menyiapkan buku panduannya. Jadi kalau Bapak Ibu tertinggal atau mungkin ada yang nanti lupa begitu ya, bisa ke alamat ini yang mengunduh panduannya. Oh, bentar. Ini Bapak Ibu alamatnya. Saya buat di link dulu. Di situ ada di kolom komentar Bapak Ibu monggo diunduh dulu ya. Nanti kalau ada kendala-kendala bisa melihat kembali begitu ya. Oh, begini yang kemarin begitu. Baik, sambil mengunduh, saya sharing screen dulu. Ini perjumpaan kedua ya Bapak Ibu. Yang pertama itu tentang pengenalan aplikasi Molen. Gitu.
kemarin juga sudah sempat ditunjukkan gitu ya, mulai dari kalau kita review kembali, kalau yang pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas terkait aplikasi Molen mulai dari kelasnya Bapak Ibu gitu ya, mengakuisisi sebuah kelas, sebelum itu mengisi kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, kemudian ada pembuatan kelas ya, kelasnya Bapak Ibu mengakuisisi sebuah kelas, kemudian kalau sudah ada kelasnya Bapak Ibu bisa juga mengunggah materi, kemudian membuat tugas dan melaksanakan ujian. Gitu ya. Paling enggak fitur utamanya itu, meskipun ada fitur-fitur tambahan, ada pengumuman, mungkin pada waktu itu belum sampai ke pengumuman. Kemudian ada juga diskusi kelas, jadi seperti chat gitu ya. Itu juga ada. Jadi 3 fungsi utama terkait materi, tugas sama ujian ini nanti akan kita tindak lanjuti lebih lanjut. Salah satunya hari ini yaitu terkait dengan materi. Menu materi di Molen itu tidak akan ada isinya kalau Bapak Ibu tidak membuat bahan ajar. Nah, salah satunya hari ini kita bersama-sama ini ya menghasilkan sebuah bahan ajar untuk siswa-siswi Bapak Ibu sekalian. Oke, saya sudah sharing nih, belum? Sudah tampak Bapak Belum, Ibu? Jul. Belum, Jul. Belum ya, karena memang belum saya tekan share ini, Pak. Oh, gitu caranya nguji. Ketularan Pak Hendri saya, Pak. Senior di Universitas Dinamika juga gitu, Pak. Nah, ini sudah tampak harusnya ya, Bapak Ibu. Baik. Kita masuk ke sini, Bapak Ibu. Halaman yang saya rasa Bapak Ibu juga ini ya, sudah sangat familiar sekali. Tadi ada yang skalanya 5 sampai 8 tadi, dari yang sudah menjawab, responden yang sudah menjawab. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu sudah pernah menggunakan fitur ini, daftar isi otomatis, dan yang lain otomatis ya Bapak Ibu ya. Daftar gambar, daftar tabel, daftar pustaka, kemudian biasanya layout yang berbeda ya, perlakuan layout halaman yang berbeda, kiri kanan ataupun kalau halaman pertama itu di tengah, bawah, kalau halaman berikutnya itu di kanan atas, kalau per bab ataupun kalau buat buku kanan kiri seperti itu, halaman perlakuan terhadap halaman. Nah, daftar-daftar ini ditambah dengan perlakuan berbeda terhadap halaman, itu apakah Bapak Ibu sudah pernah ini mencoba fitur tersebut? Atau mungkin bisa raise hand bagi yang sudah Bapak Ibu. Itu ada tombol angkat tangan, raise hand. Atau mungkin langsung ngomong juga enggak apa-apa. Oh, saya sudah pernah, atau oh saya belum, atau hanya sebagian, monggo Bapak Ibu. Dari yang ini, maaf saya, kalau sudah semua berarti Bapak Ibu tinggal praktek saja Bapak Ibu, hari ini tinggal praktek saja sebetulnya ya, karena kan sudah ilmunya sudah ada. Daftar isi otomatis, daftar gambar, daftar tabel, daftar pustaka, ini otomatis gitu ya, nggak manual, gambarnya di mana, terus halamannya di halaman dituliskan 12, terus nanti gambar sekian, halamannya berapa, itu kan beberapa masih manual ya di beberapa sekolah. Mungkin kalau di Pawiyatan sudah, berarti kita bisa ini refreshing sejenak saja begitu. Sejauh mana Bapak Ibu, monggo mungkin bisa ini, atau di chat lagi, di kolom komentar lagi juga monggo. Kalau dari sekian ini kira-kira ini kan ada 3, 4, 5, ada 5.
Bapak Ibu sudah pernah mencoba berapa gitu ya? 5-5-nya atau hanya salah satu atau belum pernah sama sekali gitu ya, atau semuanya sudah pernah gitu. Monggo Bapak Ibu menuliskan kembali. Oh, Pak Arifin sudah agak lupa. Ini Bu Uci ya? Belum sama sekali. Baik Bapak Ibu, kalau belum sama sekali, saya mulai pandu. Ini biarkan ya, halaman ini saya nanti akan saya kosongi begitu ya. Ini. Iya. Iya. Halo, tadi ada suara. Maaf. Belum, ya Bu Dewi belum. Bu Dewi Maharani ini Dewinya ada 2 ya. Bu Dewi Maharani sama Dewi Sunarto. Kalau Bu Dewi Sunarto ini pengamat ini hari ini ya. Jadi kita nanti dipantau kurangnya apa. Ini saya dinilai sama Bu Dewi ini. Karena Bu Dewi ini kalau di Undika itu pakarnya pendidikan, terus kalau ada rekrutmen dosen baru itu ada tes mengajar kelas kecil gitu, micro teaching gitu Bapak Ibu. Iya. Jadi saya sedang dites sebetulnya. Iya, betul. Kalau nggak lolos nanti. Itu nggak lolos ya sudah. Berarti kalau saya berikutnya tidak tampak di Bapak Ibu, berarti saya sudah terseleksi. Tidak lolos, betul. Seleksi Bapak Ibu ya. Gitu. Ya baik. Saya mulai Bapak Ibu karena mungkin beberapa ada yang lupa dan belum sama sekali. Nggak apa-apa, nah, kita refresh aja, terutama kalau yang sudah pernah tapi lupa kan tinggal refresh aja. Halaman itu kan pertama kosong begini Bapak Ibu. Nah, karena kita mau membuat daftar isi otomatis, berarti Bapak Ibu mulai begini saja, bab 1 gitu ya. 1. Tulis saja Bapak Ibu bab 1, kemudian ya biasanya di sini ada pendahuluan gitu atau teori A. Nggak tahu teori A itu apa gitu ya. Ditulis begini dulu aja Bapak Ibu, teori bab 1 teori A, nggak tahu ini terkait pernafasan atau pencernaan, sistem pernafasan. Nah, atau kalau berkaitan jaringan ini adalah pertama TCP/IP, terus bab 2 UDP, nah misalnya gitu, atau apapun itu ya Bapak Ibu. Saya kasih teori A saja biar umum. Sudah Bapak Ibu? Kalau mungkin ada yang trouble, gitu ya, ada yang trouble apa namanya, komputernya ataupun masih ada yang bermasalah, tidak apa-apa diikuti aja, gitu ya Bapak Ibu, karena nanti kan juga ada buku tadi, dilihat dulu saja, tidak apa-apa sambil nyimak. Kemudian bab 2, nah ini teori B, seperti ini. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian sudah Bapak Ibu. Kalau sudah ini bab 1 bab 2-nya. Ini kan teknik konvensionalnya adalah ini dienter-enter ya Bapak Ibu ya. Supaya selalu rapi gitu ya. Ketika halamannya itu apa namanya? Panjangnya beda-beda dan tetap ada di halaman yang baru, itu Bapak Ibu bisa menggunakan Control Enter gitu ya. Nah, ini langsung pindah ke halaman berikutnya. Nah, ini bab 2. Jadi seberapapun nanti panjang bab 1, bab 2 pasti akan ada di halaman yang baru. Ya, saya ulangi kembali. Ini kan cara biasanya begini di enter. Ini saya tulis saya tekan kontrol bersamaan dengan enter.
Atau kalau nggak begitu, Bapak Ibu bisa menggunakan layout ya, layout kemudian break, kemudian page break. Ya. Nah, sama saja Bapak Ibu. Jadi cuma agak panjang ya, break kemudian page break. Gitu kurang lebih Bapak Ibu. Ya. Nah, ini bab 2, saya buat sampai bab 3 saja Bapak Ibu. Bab 3 tentang teori. Nah, bab 1, bab 2, bab 3. Ini yang standar dulu ya Bapak Ibu ya. Teori A, kemudian bab 2-nya teori B, bab 3-nya teori C. Seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, saya punya satu lagi halaman, mungkin bisa diikuti ya bab 1, bab 2, sama bab 3. Di halaman yang berbeda, kemudian saya punya satu lagi, saya kontrol enter, seperti tadi caranya. Ini adalah daftar isi. Adapun daftar tabel, daftar gambar, nanti juga sama nanti. Bisa dipahami Bapak Ibu? Atau saya terlalu lambat nih? Atau malah sebaliknya, terlalu cepat? Bisa diikuti ya Bapak Ibu? Mungkin bisa ini Ya, bisa, Pak. kasih feedback? Bisa, Pak. Bisa ya? Baik. Lanjut, Pak Julianto. Baik, Pak. Takutnya kalau memang terlalu lambat nanti saya akan percepat temponya, Pak. Kalau kecepatan ya saya coba untuk perlambat. Baik, Bapak Ibu, yang pertama dilakukan adalah bab 1. Ya, iya, Pak. Terima kasih. Bab 1-nya ya ini Bapak Ibu bisa pakai yang namanya heading. Heading 1, heading 2 biasanya sudah ada disediakan. Bapak Ibu bisa monggo menggunakan ini ya, heading ini. Nah, heading ini biasanya warna biru Bapak Ibu. Kalau mau buat yang lain bisa membuat style baru juga bisa. Atau menggunakan yang sudah ada tapi dimodif. Nah, sementara ini dulu Bapak Ibu bab 1 teori A. Ini ya, ini tadi saya blok, kemudian ada bab 1. Kemudian ini ada saya blok lagi, ini bab 2. Ya. Kemudian ini saya blok lagi, ini adalah bab 3. Jangan khawatir Bapak Ibu, begitu kita ubah ini nanti tidak warna biru tapi warna hitam misalnya gitu ya. Nanti semuanya akan berwarna hitam. Jadi sementara nggak apa-apa, kita buat dulu aja stylenya, ini babnya. Kemudian kalau sudah heading 2-nya, ini biasanya ada subbabnya, 1.1 A. ABC 1.2 CBA. Ini Bapak Ibu. Biasanya kan begitu ya. Kemudian bab 2-nya juga sama. Kita coba untuk 2.1, 2.2. Ini kalau Bapak Ibu mau pakai apa namanya, numbering juga boleh ya Bapak Ibu ya, supaya enggak apa namanya enggak manual ya. Jadi pakai apa namanya ini numbering. Ini BBB, BJB. Sementara begini dulu Bapak.
Ya. Kemudian bab 3-nya juga sama. Saya tuliskan lagi bab 3-nya. Ya, ini format number. Oke, 1 2. Format number font. Oke. Titik 1 PEE 3.2 ini Bapak Ibu biasanya. Nah, kemudian yang 1.1 ini saya kasih heading 2. Ininya hilang ya Bapak Ibu ya. Heading 2. Ini juga heading 2. Ini juga heading 2. Yang ini juga heading 2. Yang ini juga heading 2. Jadi yang ini anggap aja bab, ini subbab. Ya, nanti di sini kan biasanya diisi macam-macam ya Bapak Ibu ya. Ini diisi macam-macam nanti. Sampai sini bisa diikuti Bapak Ibu. Jadi nanti yang subbabnya saya pakai yang tadi stylenya adalah mana tadi? Heading 2. Yang bab 1, bab 2-nya heading 1. Seperti ini. Ini daftar isi. Juga termasuk, biasanya juga termasuk bab daftar isi. Saya kasih heading 1. Sudah bisa diikuti ya Bapak Ibu. Nah ini nanti kalau mau tinggal gimana caranya membuat daftar isinya, tinggal klik reference gitu. Wah, ini lambat ya, karena ada Mendeley-nya. Mungkin ini Bapak Ibu ada yang sudah install, ada yang belum ya, karena ini di luar Microsoft Word gitu ya, Mendeley. Ini ada untuk citasi. Ini berarti nanti untuk daftar pustakanya di sini Bapak Ibu. Sedangkan nanti banyak masuk menu yang reference ini Bapak Ibu. Jadi untuk gambar ada caption, gambar atau tabel itu ada di caption. Kemudian kalau citation itu seperti ini. Ini di daftar pustaka. Kemudian daftar isi tadi dari sini. Tinggal table of content aja. Kemudian Bapak Ibu tinggal yang otomatis ini nggak perlu macam-macam juga boleh. Atau Bapak Ibu mau custom juga boleh. Heading 1, heading 2, heading 3. Nah ini bisa di custom Bapak Ibu. Terutama kalau mau saya modify. Bentar. Nah urutannya, option. Yang nomor, nanti kan level 1 itu ada bab, ada subbab, ada sub-subbab. Itu boleh Bapak Ibu. Heading 1 defaultnya Microsoft Word itu level 1, yang paling atas, kemudian heading 2, sub-subnya lagi ada 3. Mau ditambahin lagi ya monggo Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi ketika saya oke, tadi sudah saya ulang lagi. Of content, kemudian mana tadi? Saya custom dulu.
oh gini aja. Kemudian kalau nggak mau diapa-apakan ya tinggal oke saja. Bapak Ibu bisa melihat bahwa daftar isi itu ada di halaman 1. Ini belum ada halamannya Bapak Ibu ya. Nanti saya bisa kasih halaman, tapi ada di halaman 1. Kemudian, atau saya buat halaman dulu saja. Bentar. Saya buat insert halamannya ya. Page number. Kemudian pakai yang current position saja. Ini halamannya Bapak Ibu 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4. Kalau Bapak Ibu ini perhatikan bab 1-nya di halaman 2, bab 2-nya di halaman 3, bab 3-nya ada di halaman 4. Bab 2, bab 3, bab 4. Ini yang tadi Bapak Ibu. Ya, menjoroknya ini subbab. Bab subbabnya begini. Kemudian kalau ternyata ini panjang ternyata, deskripsinya panjang Bapak Ibu. Gini ya. Panjang, kemudian akhirnya panjang. Dan ada di halaman berikutnya. Ini saya karena isi ya. Saya dalam berikutnya. Ini berikutnya. Seperti ini. Sehingga 1, 2 ada di halaman ketiga sekarang. Bergeser 1. Keunggulan dari daftar isi otomatis ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu tidak perlu lagi, kalau sudah terbentuk tadi ya dengan reference, table of content, Bapak Ibu tinggal klik kanan aja, kemudian tinggal update field. Nah, kalau yang berubah itu ada tambahan subbab, berarti pakai yang update entire table. Ini berarti ada subbab baru mungkin ya, ditambah-tambah, ada penambahan atau pengurangan itu seperti ini, pakai yang entire table. Tapi kalau hanya nggak ada susunan yang berubah, hanya nomor halaman saja yang berubah, seperti yang tadi hanya nomor halaman yang berubah, berarti Bapak Ibu pakai yang page number only. Jadi ini hanya yang halaman yang berubah saja. Kemudian saya oke. Jadi dia akan mengikuti nomor 2 di nomor 2, nomor 3. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nomor 1, ya kan? Kemudian ini tadi 1.2-nya sudah ada di halaman 3, kemudian ini bergeser 4/5. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu. Ada pertanyaan dulu, gitu. Belum ada? Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau itu resmi, kalau misalnya itu resmi, berarti bab ini kan tidak boleh warna-warni seperti ini misalnya. Ya enggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau enggak mau warna-warni seperti ini, berarti kita harus mengganti style, namanya style. Tadi kalau di home, Bapak Ibu kembali. Kalau tadi kan menunya reference ya. Hari ini banyak di menu reference. Kemudian di menu home. Nah, ini ada style. Jadi ini berarti ada berbagai bentuk nanti perlakuan, ya maksudnya namanya gaya ya. Ini kebanyakan gaya ini, Bapak Ibu. Nah, gaya penulisannya. Kita bisa atur gaya penulisannya. Caranya gimana? Ya tinggal kalau heading 1 tinggal klik kanan modify saja Bapak Ibu. Klik kanan kemudian modify di heading 1-nya. Kemudian tadi minta warnanya adalah saya enggak mau kalau warna biru, enggak formal misalnya. Atau malah mau dibuat warna lain, ya monggo. Saya mau kalau bab itu harus tetap hitam, tapi harus bold,
Nah, kita bisa buat bold. Ukurannya enggak mau terlalu besar, cukup 14 aja ya. Mungkin lebih besar dibandingkan yang lain. Nah, misalnya begitu. Ini semua bab nanti akan berubah Bapak Ibu, mulai dari dia itu tebalnya, kemudian warnanya itu sudah hitam ya otomatisnya, kemudian fontnya mau diganti apa juga monggo. Tinggal di oke saja. Saya ulangi lagi, tinggal di heading-nya, tinggal dimodify, kemudian mau diganti-ganti apa. Bahkan Bapak Ibu bisa ini mau sedetail ini sebetulnya, ya. Tapi kalau yang paling banyak digunakan yang sebelah sini. Mau rata tengah juga boleh. Jadi kalau setiap ada bab dia akan rata tengah. Ini sudah rata tengah kan? Salah ya. Sorry. Maaf, ini rata tengahnya di sini. Nah, ke tengah. Sehingga setiap ada bab dia akan ke tengah Bapak Ibu. Bab 1, kemudian bab 2. Nah, ini otomatis. Bab 3. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu. Jadi ini terkait bentuk gayanya ya. Gaya tulisannya. Demikian juga kalau subbabnya mau diganti. Saya enggak perlu ini ya, ngeblok juga enggak apa-apa. Pokoknya semua yang heading 2, saya harus melakukan modify. Warnanya biru, ukurannya tetap 12 biasanya. Mau buat Times New Roman atau apa boleh. Seperti ini. Nah, nanti atau juga mau dibuat bold juga monggo. Jadi yang ini subbabnya. Ya, ini mungkin ada boldnya juga ya. Modify, kemudian ini harus bold. Nah, jadi ini bold. Ini bold. Seperti ini Bapak Ibu. Ini juga ikut jadi bold ya. 322, 31, dan warnanya sudah tidak biru karena memilih hitam semua tadi. Kemudian saya klik kanan, tidak ada perubahan apapun ya. Ketika di entire pun tidak ada perubahan apapun. Ya, tidak ada perubahan 1.3 atau 2.3 kan tidak ada Bapak Ibu. Kalau ada 2.3 misalnya 2.3. Sorry. Saya copy dari sini aja yang sudah ada subbabnya tadi. 2.3 F G H I J. Seperti ini. Berarti kalau saya update-nya itu adalah update field. Kalau saya buat entire yang update page number, yang page number only, itu berarti hanya nomor halaman aja Bapak Ibu. Nah, yang 2.3 kemana? Oh, enggak ada. Karena yang diubah cuma nomor halaman. Kalau yang entire table, update entire table itu berarti kalau ada perubahan tadi, dia akan mengikuti dengan nomor halaman berapa. Yang ini ya Bapak Ibu ya. Yang ini. Kurang lebih itu Bapak Ibu terkait dengan daftar daftar isi ya. Nah, sekarang tinggal nanti biasanya kalau daftar isi itu mulai dari angka Romawi. Nah, itu berarti perlakuan halaman yang berbeda Bapak Ibu. Yang tadi kan ada daftar isi, ada daftar tabel, ada daftar gambar, ada daftar pustaka, ada section untuk perlakuan halaman yang berbeda. Sampai sini mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan dulu. Jadi kalau ada penambahan subbab,
Kemudian kalau ada pergeseran halaman, jadi tidak perlu harus mengupdate. Biasanya kalau ini kan mengupdate, diganti halaman berapa, diganti halaman berapa, begitu. Itu salah satu kelebihan dari table of content yang Bapak Ibu nanti bisa membuat pengaturan terhadap isi ya. Bab satunya, bab 2-nya, subbabnya, dan seterusnya. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Sejauh ini? Kalau ada enter, dia juga akan ikut enter ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya ini ada bab 1 teori A. Ini kalau saya update table, kemudian update entire table, nah, bab 1 teori A. Jadi dia akan mengikuti bab 1, kemudian teori A. Supaya tidak demikian, ini pakai shift enter. Bab 1 shift enter. Ya, ada shift-nya, nggak enter biasa, tapi ditekan shift plus enter. Nah, kemudian nanti kalau saya update field entire table, nanti tetap bab 1 apa, bab 2 apa. Jadi untuk keperluan daftar isi tidak merubah karena tadi ada shift enter-nya tadi. Nah, kalau mau babnya itu tidak sejajar tapi ada enter-nya ya. Untuk pembuatan laporan atau apa biasanya kan begini ya. Atau buku juga sama. Tapi kalau mau dibuat seperti bab 2 yang lurus-lurus saja berjejer begini juga tidak apa-apa. Nah, tergantung kebutuhan Ibu. Itu Bapak Ibu ada pertanyaan? Jadi nanti di sesi ini Bapak Ibu sudah ada refreshing terkait bagaimana membuat daftar isi otomatis mulai dari pembuatan style heading 1, heading 2, kemudian mengubah supaya tidak warna biru headingnya ya, atau mau diganti warna apapun, center, rata tengah atau apa, di bold, di italic, monggo ya, berkaitan dengan heading 1, heading 2 itu bab-babnya tadi. Kemudian membuat daftar isi otomatis tadi lewat reference table of content ya. Ini table of content. Bapak Ibu juga bisa membuat custom sendiri, custom di sini. Kemudian mau ganti juga boleh. Nah, heading 1, heading 2, heading 3 ini bisa Bapak Ibu buat sendiri, membuat style sendiri, gaya sendiri. Namanya dengan tulisan bab, subbab, sub-subbab, sub-sub-sub-subbab boleh Bapak Ibu. Nah, itu boleh juga. Jadi tidak menggunakan heading yang sudah ada ya. Ya. Tapi menggunakan menggunakan style sendiri itu juga boleh. Nah, tadi ada style tadi yang berperan ya Bapak Ibu, membuat pembuatan daftar isi tadi ada style, kemudian yang berperan berikutnya adalah reference table of content. Ya. Atau saya cepat saja ya, saya akan buat style baru juga monggo gitu ya, tapi nanti kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Iya, Pak Jul di chat ada pertanyaan dari Pak Arifin, Pak Jul. Apakah bab subbab harus menggunakan format numbering? Tergantung Bapak, ya tergantung Bapak. Jadi kalau memang tidak perlu numbering ya enggak usah dibuat numbering juga enggak apa-apa. Gitu Pak Arifin. Jadi tergantung kebutuhannya Bapak Ibu. Kalau ini kan saya ini ya untuk biasanya kalau laporan-laporan atau buku-buku yang ada sub-subnya, nah, saya contohkan yang ada numberingnya. Tapi kalau enggak pun enggak apa-apa Pak Arifin. Ya, tapi tinggal diblok aja nanti dengan style tertentu gitu.
Nah, tapi kalau tujuannya adalah membuat gambar 3.1, 3.2 berdasarkan bab 4 ada 4.1, 4.2, maka memang wajib formatnya numbering babnya itu, Bapak. Kalau nggak gitu nanti tidak bisa otomatis, kecuali kita memang mau ngalahi membuat gambar 4.1, gambar 4.2, gambar 4.3, gambar 4.4. Itu ya enggak apa-apa, memang dibuat manual kemudian dibuat style. Ya, style gambar. Itu juga boleh Bapak Ibu. Iya, betul Pak Arifin. Ya, tanpa numbering bisa di blok kemudian dijadikan heading ya. Betul, ya. Boleh Bapak. Cuma saran saya adalah kalau memang tadi tujuannya ada gambar yang mengikuti 3.1, 3.2, kemudian tabel 4.1, 4.2, memang harus ada numberingnya. Bahkan wajib. Tapi kalau nanti, gambarnya nanti tak buat gambar 1 sendiri, gambar 2 sendiri, gambar 3 sendiri, kemudian saya kasih style manual, penomorannya tidak otomatis, ya enggak apa-apa, tidak perlu menggunakan bentuk numbering. Gitu kurang lebih jawabannya Pak Arif. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Kalau mau monggo bisa ini aja, menyalakan mic-nya juga enggak apa-apa. Nah, ini adalah yang pertama Bapak Ibu, topik pertama daftar isi. Nah, bentar lagi supaya tidak lupa, saya mau masuk ke materi yang tadi yang terkait penomoran halaman yang berbeda. Jadi ada yang Romawi, ada yang angka biasa, itu bagaimana? Oke, bisa saya lanjutkan ke ini materi sharing berikutnya yang terkait perlakuan halaman yang berbeda, Bapak Ibu. Ya Pak, dilanjutkan Pak. Ya, mungkin yang dan Pak Arifin mungkin ada yang lain, monggo. Ya Pak, lanjut aja. Ya, kalau tidak ada saya lanjutkan lagi, Bapak Ibu. Baik. Nah, kalau Bapak Ibu tadi membuat nomor yang insert with number, ya kemudian ada current position, kemudian tadi saya taruh di sini. Ya, kalau mau taruh di tengah juga monggo, ya. Nah, cuma ini kan halamannya selalu 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. Nah, ini selalu sama semua. Dalam beberapa kasus, contoh yang paling sederhana saja, itu daftar isi itu biasanya ya pada kebanyakan kasus akan dimulai dengan Romawi. Daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, kata pengantar, dan seterusnya. Ya, saya belum ini ya, tapi boleh Bapak Ibu nambah kata pengantar, caranya tekniknya sama seperti tadi. Jadi apa yang harus dilakukan Bapak Ibu kalau seperti ini? Nah, Bapak Ibu tinggal begini saja. Saya hilangkan dulu ya. Fokus dari header footernya saya hilangkan dulu. Nah, yang saya lakukan adalah, ini kan ada ya Bapak Ibu ya, bentar. Ini kan ada area kosong ya, bab 3 kemudian area kosong. Bapak Ibu kursornya di area kosong ini, kemudian Bapak Ibu tinggal pakai yang layout. Kalau tadi layoutnya kan page break tadi, sekarang pakai yang next page. Jadi ada yang continuous. Continuous itu berarti bisa di satu halaman tapi bisa diperlakukan berbeda. Contohnya continuous itu kalau Bapak Ibu lihat jurnal, kan ada yang biasanya abstrak itu di halaman yang sama. Abstrak itu satu lajur. Kemudian begitu introduction atau pendahuluan 2 lajur. Padahal itu di halaman yang sama. Halaman yang sama ada 1 lajur, kemudian bawahnya ada 2 lajur.
Berarti kalau menemui seperti itu, Bapak Ibu bisa pakai continuous. Artinya di dalam halaman yang sama itu bisa dilakukan beberapa perlakuan. Nah, ya, jadi section atau break ini yang menjadi kuncinya untuk perlakuan halaman yang berbeda, Bapak Ibu. Termasuk kalau mau dibuat ganjil genap juga sama. Ya, mau dibuat ganjil genap itu juga sama nanti perlakuannya. Ya, saya coba yang next page ya, dalam kasus ini yang paling sederhana dulu, yang next page. Saya klik. Ya, ini akan bergeser Bapak Ibu, kalau bergeser tinggal ditekan delete aja. Kembali lagi, ini daftar isi, ini bab 1. Kemudian Bapak Ibu silakan ke area header atau footer, monggo. Nah, ketika kita tadi menggunakan layout ya, yang ada break tadi, itu menyebabkan apa Bapak Ibu? Menyebabkan ada perbedaan section atau bagian 1, anggap aja ini bagian 1, ini bagian 2 Bapak Ibu. Nah, ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah kelihatan di sini, sudah tampak. Bagian 1 itu saya mau, nah sekarang kalau tadi itu kalau sebelumnya, maaf, saya back dulu. Kalau sebelumnya, mungkin gini. Kalau sebelumnya, saya belum menunjukkan sebelumnya, itu cuma header, footer. Header, footer. Header, footer. Tidak ada perlakuan yang berbeda antar halaman, Bapak Ibu. Ya, tidak ada perlakuan yang berbeda antar halaman. Semuanya header, footer, header, footer. Nah, bandingkan dengan ketika saya sudah menggunakan break tadi. Ya, saya ulangi lagi, ada layout, kemudian ada break, kemudian next page. Saya tekan delete aja beberapa kali. Saya kembali ke area header atau footer. Sekarang ada yang namanya section 1. Ketika saya tadi ini ya Bapak Ibu menekan next page di area sini, itu berarti ada sesi 1 punyanya daftar isi, dan mungkin kalau ada ini bawahnya atau atasnya, ya di mana letak Bapak Ibu melakukan break-nya. Ini section 1. Begitu saya break tadi, next page tadi, nah, ini section-nya sudah 2. Jadi header-nya sekarang itu ada header sesi 1 dan footer sesi 1. Kemudian header untuk yang sesi 2 dan footer sesi 2. Kalau mau dibuat yang sesi 3 boleh. Monggo. Gitu. Sementara ini dulu. Nanti caranya sama soalnya. Perlakuan. Ini header, footer sesi 1, section 1, ini sesi 2. Sudah ada perbedaan perlakuan Bapak Ibu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nah, kalau Bapak Ibu bingung sebetulnya ada di mana sih pembedanya, Bapak Ibu bisa lihat ini ya, tombol yang paragraf ini. Ada di home, kemudian ada yang P kebalik ini. Sebetulnya letaknya ada di sini ya, next page-nya atau section break-nya yang untuk next page itu ada di sebelah sini. Jadi ketika ini saya tekan del Bapak Ibu, ya kalau ini kan nggak kelihatan. Ya. Kalau P-nya mati, ya paragrafnya mati, saya nggak mungkin muncul tanda notasi-notasinya. Tapi kalau P-nya nyala, nah ini akan ada beberapa notasi, dan salah satunya adalah, nah ini. Jadi kalau ini saya hilangkan, ya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya tetap header footer lagi. Tidak ada, karena tidak ada, karena hanya page break aja yang ada, yang tampak di sini. Ya Bapak Ibu.
Nah, padahal saya minta supaya ada tadi. Ini supaya kelihatan ya Bapak Ibu. Yang kita lakukan itu pada waktu kita tekan layout, kemudian break, kemudian next page, akan muncul ini. Kemudian yang page break ini kita hilangkan. Nah, yang tadi kita tekan del beberapa kali itu tujuannya menghilangkan itu. Karena sudah ada halaman selanjutnya, ya. Yang page break tadi sudah tidak berguna. Karena sudah ada section, beda section, ada di sini ada beda section, maka yang ada di daftar ini, daftar isi ataupun mungkin nanti ada daftar tabel, ada daftar gambar, ini kan masih lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, ini masih kita bisa lanjutkan daftar gambar misalnya. Tapi ini masih di dalam sebuah daftar isi, daftar gambar, daftar tabel misalnya, itu masih di sesi 1. Begitu ini ada break, berarti saatnya masuk di halaman berikutnya sudah masuk sesi 2. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, header footernya ini, sekarang sudah ada penamaan sesi 1 untuk daftar isi. Ketika saya tadi tekan enter-enter juga untuk daftar gambar, ini tetap sesi 1. Ketika section break, ada break terhadap sesi berikutnya, maka sesi berubah menjadi section 2. Ini. Di halaman berikutnya sudah section 2. Kenapa kok begitu? Ya, memang sengaja. Karena sesi 1 itu saya mau buat perlakuan penomoran halamannya tidak menggunakan angka Latin gini, ya, tapi menggunakan Romawi. Sedangkan ini menggunakan angka biasa. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu. Monggo. Terkait perlakuan yang berbeda. Sehingga nanti juga sama, termasuk kalau mau dibuat kanan kiri itu juga ada di area sini Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya di bab 1 kemudian saya mau buat kanan kiri juga sama. Pas fixed up, layout. Nah, ini ada beda kanan kiri. Nah, saya hanya apply untuk sesi ini. Jadi sesi konten, sesi bab itu saya jadikan 1 misalnya, dan itu harus berbeda kanan kirinya. Itu bisa. Atau untuk covernya berbeda sendiri. Jadi bebas. Tapi kalau kasus cover nanti Bapak Ibu bisa tadi kalau memang ada tim khusus dari SMK Kepawiyatan, monggo dibuat covernya, kemudian nanti Bapak Ibu bisa menggunakan ini first page ya. Covernya sendiri itu ini pakai di sini. Tapi kalau enggak pun Bapak Ibu bisa pakai cara manual. Sesi 1 itu untuk halaman judul ya, yang tidak ada penomoran sama sekali. Sesi 2 untuk Romawi-Romawi, sesi 3 untuk babnya kiri kanan. Nah, bisa manual ya. Sesi 1 sekali lagi caranya seperti tadi. Sesi 1 itu tentang cover, kemudian Bapak Ibu section apa tadi? Break ya. Pakai next page, kemudian sesi 2 masuk ke sesi 2 itu Romawi-Romawi, kemudian di next page lagi sectionnya break masuk ke bab, itu masuk ke sesi 3. Seperti itu. Dalam kasus ini saya belum dulu ganjil genap saya tidak lakukan ya Bapak Ibu. Belum dulu ya, nanti dulu, bertahap dulu. Ya, hanya wacana saja. Jadi saya hanya menggunakan satu jenis yaitu next page dulu. Ya. Next page seperti ini. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Saya hilangkan ini ya paragrafnya ya. Mungkin agak membingungkan kalau bagi beberapa yang masih awam mungkin ribet ya. Nah, supaya terlihat kasat mata saja seperti ini. Kalau sebetulnya secara teknik formatnya seperti tadi ya, detailnya seperti itu. Ketika show paragraf ini Bapak Ibu. Ada tab di sini, panah-panah di sini, ada break kelihatan gitu ya.
show paragrafnya saya hilangkan. Sudah Bapak Ibu sampai sini? Nah, sekarang perlakuannya kan section 1 sama section 2. Jadi saya hapus Bapak Ibu. Ya. Ini saya hapus. Ya, saya hapus. Pak Otomatis Jul, yang ya, mohon maaf, siapa? ada pertanyaan di chat Pak Jul. Oh ya, bisa juga untuk membuat orientasi. Betul Bapak. Betul sekali. Jadi ketika Bapak Ibu minta supaya halaman tertentu, nanti mungkin saya praktekkan ya Bapak Ibu biar nanti kelihatan nyata. Jadi di halaman tertentu tuh jadi landscape. Kemudian portrait lagi. Landscape-nya untuk apa? Untuk gambar yang memang orientasinya landscape, mendatar ya, enggak menurun begini tapi mendatar begini. Menyamping panjang gini kita bisa menggunakan landscape, betul. Oke. Baik, ini dulu Bapak Ibu, saya lanjutkan sesi 1 sama sesi 2. Sesi 1, ya Bapak Ibu, sesi 1, ini sesi 1, ini sesi 2. Nah, tadi saya sudah hapus nomornya, dan akibatnya kok bisa ini, footer sesi 2, ini kan yang bab-bab ini kan sesi 2 ya, footer sesi 2 kok ikut gabus. Nah, itu alasannya kenapa Bapak Ibu? Alasannya karena di sesi 2 itu ya. Di sesi 2 ini tadi kan saya hapus ya. Di sesi 2 itu ada default-nya Microsoft itu adalah same as previous. Maksudnya apa? Artinya sama seperti previousnya. Previousnya itu kan sebelumnya. Kalau sebelumnya dihapus, dia ikut dihapus. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kalau ada section baru dan perlakuannya harus berbeda, header footernya, previousnya itu harus dihilangkan. Jadi caranya gimana? Kita masuk ke header ini, header maupun footer boleh. Yang pertama headernya saya mau double klik aja area atas ini. Link to previousnya langsung saya uncheck. Ini ada di header footer, kemudian linknya saya uncheck. Linknya saya uncheck. Hal yang sama juga sama. Saya ke footer. Kemudian link ke previousnya langsung saya hilangkan. Bapak Ibu bisa lihat sekarang sudah tidak ada same as previous. Artinya tidak sama dengan sebelumnya. Perlakuan sudah berbeda. Header footer sudah benar-benar berbeda. Ya Bapak Ibu ya. Ada di mana tadi? Di sini. Header footer, ketika Bapak Ibu di header footer, kemudian linknya dihapus. Ya, itu caranya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya mau buat supaya kalau saya buat nomor di sini sekarang, itu tidak ada ngefek-ngefeknya sama sekali di section kedua, karena sudah terputus. Sesi 1 dan sesi 2 ini adalah perlakuan yang berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu, ya sekali lagi, Bapak Ibu ingin berbeda perlakuan, maka ya harus diputus dulu. Linknya diputus dulu, seperti tadi. Kemudian saya insert page number, kemudian current position aja ya, atau mau di tengah bawah juga boleh, seperti ini. Nah, perlakuannya kalau number biasa kan angkanya mulai dari 1 ya Bapak Ibu. Saya ganti page number-nya yang di bagian insert, page number, itu ada format. Khusus yang pertama saya mau, yang section pertama ini saya mau Romawi-Romawi. Nah, gitu Bapak Ibu ya, saya mau Romawi-Romawi. Setelah saya buat format, saatnya saya letakkan di tengah bawah misalnya. Sekarang sudah Romawi 1. Daftar gambarnya ada di Romawi 2. Pokoknya semua yang ada di sesi 1 akan ikut. Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3, Romawi 4. Itu sesi 1. Sedangkan untuk yang sesi 2, itu tidak ada efek-efeknya. Masih kosongan semua nih, header footernya.
Bapak Ibu bisa lihat, distributornya masih kosongan semua. Karena kita mau buat perlakuan yang berbeda. Perlakuan berbeda apa yang mau kita lakukan? Yang mau kita lakukan, perlakuan yang berbeda adalah di area footer, saya klik ya, di bagian area bawah. Ini. Nah, sekarang yang ini pakai nomor halaman Bapak Ibu. Bab 1, bab 2, bab 3 ini pakai nomor halaman. Nah, kalau halamannya berbeda kiri kanannya ya tadi akan muncul. Tapi step berikutnya saya akan buat supaya jadi nomor halaman dulu. Nomor halaman. Ya, insert page number. Saya letakkan di sebelah kanan aja biar berbeda. Tapi sebelumnya diformat dulu ya, Bapak Ibu. Format page number, kemudian kebetulan sudah ini ya, sudah memastikan angkanya mulai dari bukan Romawi tapi 1 2 3. Oke, continuous. Tinggal puter page number-nya letakkan di kanan bawah. Nah, kenapa kok habis Romawi 1, Romawi 2 kok langsung nomor 3 Bapak Ibu? Karena dia menggunakan format tadi itu adalah nyambung dengan sebelumnya, ya melanjutkan sebelumnya. Supaya tidak 3, apa yang harus dilakukan? Berarti page number-nya salah. Page number-nya berarti insert page number. Formatnya saya tidak mau dari melanjutkan dari sesi sebelumnya, tapi saya mulai dari angka 1. Ya, saya mulai dari angka 1. Formatnya sudah dimulai dari angka 1, tidak mau melanjutkan sebelumnya, kemudian saya mau letakkan di kanan bawah. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat 1, 2, kemudian ini kanan bawah 1. Beda sudahnya Bapak Ibu. Kalau saya mungkin kecilkan, 2 lajur. Nah, yang ini Romawi 1, Romawi 2 di tengah, ini sudah 1 sama 2. Nah, 3 sama 4. Nah, kadang mau beda, 3-nya di sebelah kiri, kalau ketemu genap 4-nya di sebelah kanan. Kemudian ini kalau halaman ganjil itu judul bukunya muncul, kalau tahunnya muncul, lah itu boleh Bapak Ibu. Nah, ya, jadi boleh di beda perlakuan. Ya, di beberapa buku, ya memang semua buku ya kebanyakan hampir semuanya tidak menggunakan format yang sama 1, 2, 3, 4 begini. Tapi dia main ganjilnya ke kiri, ininya ke kanan gitu ya. Dan itu berarti ada perlakuan terhadap halaman ganjil dan halaman genap. Saya besarkan lagi supaya fokus. Jadi penomorannya sudah otomatis Bapak Ibu 1, 2, kemudian ada ini ya, nomor 1, nomor 2 gini. Tinggal daftar isinya diupdate dengan cara klik kanan update field, klik kanan update field, mau yang apapun boleh ya. Kalau tadi cuma berubah page number-nya, cuma page number aja. Bapak Ibu bisa lihat 1. Lu daftar gambarnya enggak ikut ya, karena tidak entire table. Entire table, update entire table berarti daftar gambarnya daftar gambarnya belum ini ya. Maaf. Daftar gambarnya masih normal, belum heading 1. Kalau sudah berarti update field. Karena ada penambahan konten pakai entire table. Oke. Daftar isi nomor 1, daftar gambar nomor 2. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, sudah berbeda. Ada pertanyaan dulu terkait ini perlakuan yang berbeda. Mungkin ini juga butuh ya untuk Bapak Ibu. Biasanya kalau Romawi 1, Romawi 2 terus bab nomor halaman 1-nya gimana? Halaman 2-nya gimana? Karena kan berbeda ya Romawi dengan angka Latin seperti ini yang biasa yang ditemui ya.
Seperti itu. Ini perlakuan yang berbeda. Tidak cukup sampai situ. Perlakuan berbeda juga dibuat kiri kanan juga tadi ya. Untuk beberapa buku seperti itu. Kebanyakan buku, maaf. Sampai sini Bapak Ibu sudah mulai ini apa penat atau gimana? Ini biasanya kalau penat Bu Dewi biasanya akan door prize atau Bu Dewi akan ini sumbang suara emas. Kalau saya sumbang suara nanti tambah nggak penat lagi Pak Jul. Pusing. Semaput. Ya semaput. Semua langsung ke dokter telinga. Rusak. Malah ada biaya tambahan ya Bu. Iya. Ya. Ya mungkin ada yang mau disampaikan dulu Pak Bambang atau Bude. Ini sudah sampai ke pembuatan daftar isi dan nomor halamannya yang biasa nanti kita pakai gitu ya untuk pembuatan aja, terutama kalau itu buku gitu. Lanjut. Gimana Bapak Ibu sekalian? Mau lanjutkah atau gimana? Sudah agak lelah? Breaking ini Jul, kamu ajak outbound gitu loh. Wah kalau breaking mahasiswa enggak apa-apa Pak kalau mau. Saya kualat nanti. Ya. Biar nggak jenuh. Ya Bapak Ibu monggo kalau ada pertanyaan sampai sejauh ini enggak apa-apa. Tadi Pak Arifin ini tadi beberapa tanya, mungkin Bapak Ibu yang lain monggo kalau mau mengajukan pertanyaan. Oke. Atau dicoba-coba dulu Bapak Ibu, nanti kalau ada pertanyaan bisa share screen. Rasanya gitu Jul. Ya boleh Bapak. Besok kan ada besok itu ada klinik. Dalam klinik itu artinya Bapak Ibu mencoba-coba teori yang disampaikan oleh Pak Julianto ini untuk membuat buku atau membuat bahan ajar ya. Dicoba-coba besok, kemudian kemungkinan kalau besok itu kan hari kerja sehingga mungkin bisa dilakukan di lab SMK Pawiyatan. Nah, dalam proses klinik itu nanti bisa juga ditanyakan tentang kesulitan-kesulitan apa. Kalau sekarang bisa nyoba-nyoba, mungkin ada beberapa bahan yang belum siap ya. Sambil mendengarkan, misalnya gitu bisa monggo. Tapi kalau belum siap, besok bisa dicoba bahannya. Oh ini kemarin saya sudah punya file, saya coba saya tata, monggo. Nah ini ada Pak Asmuni bertanya itu, monggo Bapak. Gantian suaranya mungkin tidak terlalu merdu atau menjemukan, gantian suaranya Bapak, monggo. Masih mute Bapak? Mikrofonnya masih belum nyala Pak. Kita nggak bisa unmute di sini ya, Pak Asmuni mohon izin, bisa, mikrofonnya masih mute. Nggih. Mikrofonnya masih mati Pak Asmuni. Diklik yang gambar mikrofon dulu Pak Asmuni, biar suaranya bisa kami dengar. Belum diklik. Pak Asmuni mohon izin, bisa diklik di gambar mikrofon itu supaya hidup mikrofonnya. Pak Asmuninya sedang live Pak. Putus. Oh malah putus. Kali ya di chat ini Pak Uci Junianto. Kalau bisa langsung ya. Bu Uci itu Bu. Oh maaf Bu Uci Junianto. Maaf. Iya Pak, kalau besok lebih enak langsung praktek ya. Oke. Tapi kan sekarang mau praktek juga nggak apa-apa Kak ya Pak Jul ya. Sambil praktek aja Jul biar biar nggak terlalu jenuh gitu ya. Oke. Lalu Pak Arifin bertanya lagi Pak Jul, untuk versi MS Word yang terbaru, insertnya kok gak ada insert page break ya Pak? Itu versi terbaru yang mana ya Pak? Mungkin bisa di-share ya Pak? Nah itu mungkin Pak Arifin boleh gantian share screen nggak apa-apa Pak? Saya tak stop dulu. Monggo Pak. Arifin, monggo. Mungkin bisa ditunjukkan, Pak.
Bentar Pak ya. Ini Ya Pak. eh nampak Pak? Nggih. Ya Iya. Pak. Nah ini Pak Julianto. Insert break-nya ini nggak ada yang page break, next break itu nggak ada. Yang di Hanya- layout Pak, yang di layout. Yang di layout. Ya itu ada Terus break Pak. Yang break. Yang atas Pak. Ya itu layout, bawahnya Ini? layout break. Lah itu ada oh next break. ada next break-nya. Ya betul. Oh, Kalau saya yang biasanya di- pakai ini Pak, insert break Oh ya, insert break itu kalau cuma page break itu. apa namanya hanya halaman di enter tadi ya Pak. Tapi kalau untuk perlakuan khusus adanya di layout. Di break. layout ini ya Pak. Mm-mm. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Ya sama-sama Pak Arifin. Ya kalau cara cepatnya ada yang insert next page ya tadi ya, apa break. Hanya membedakan halaman satu terus langsung pindah ke halaman berikutnya tanpa enter gitu ya. Tapi kalau mau lebih lengkap ada di layout kemudian menu break. Iya baik Pak, terima kasih. Ya sama-sama Pak Arifin. Pak Asmuni tadi gimana ya pertanyaannya, atau mungkin di chat kalau terkendala mikrofonnya? Masih belum ini Pak, belum nyala mikrofonnya. Tombolnya yang enggak tahu Pak Asmuni. Suara Bapak belum terdengar, Pak. Kalau pakai HP Yang di bawah ada tombol mic. ya ditekan layar HP-nya Pak, nanti Nah, ini. Sampun, Pak, masuk. monggo Pak Asmuni. Enggak Pak, ini agak bingung Pak, soalnya apa? Saya ini tidak pakai laptop, Iya betul. Oke. jadi untuk mengikuti ini saya masih mengikuti dari HP aja, jadi enaknya itu enak di lab, kita langsung praktek gitu aja. Oh gitu. Gimana Pak Bambang? Apa Itu ini aja, Pak. disesuaikan gitu Betul. biar nanti efektif Kenapa? gitu Pak? Ya terima Iya, kasih Pak soalnya- Asmuni masukannya ya. Oke. Bapak Ibu yang mungkin terkendala dengan apa namanya? Mungkin belum berhadapan dengan laptop, ada berapa orang Gi? Mungkin bisa angkat tangan Bapak Ibu yang mungkin saat ini tidak menggunakan laptop. Bu Uci, Pak Asmuni, ya. Ini yang Pak Arifin ini tadi sudah share, berarti kan sedang berhadapan dengan ini ya, Microsoft Word ya. Bu Dewi, Iya, dan Bu Dewi Sunarto ya, Bu Dewi Maharani. Saya berhadapan dengan laptop kok Pak Jul. Ini kalau membingungkan nanti Bu Dewi dirimu sama Pak Bambang ini. Teranam. Daripada nanti saya enggak bisa ngasih pelatihan lagi karena Iya. tidak lolos micro teaching itu. Gimana ini? Mungkin dilanjut Tapi saya takut dulu. Pak, Nggih, mungkin Bapak dilanjut Ibu guru dulu Pak. kalau ya gimana Bu? Sorry Bu Dewi. Mungkin dilanjut dulu, besok mungkin bisa dipertegas lagi kan besok Bapak Ibu guru di lab ya nampaknya ya. Atau sekalian Bu besok praktek gitu nanti enggak efektif ya. Iya, monggo terserah. Gimana Atau Pak bagaimana Bambang? Bapak Ibu enaknya gitu ya? Gimana? Baguskan apakah sejauh ini yang disampaikan Pak Julianto, Bapak Ibu merasa tertinggal itu kah sehingga kesulitan praktek atau bisa ngikuti? Kalau merasa tertinggal dan kesulitan untuk praktek, yuk kita lanjutkan. Kan hari ini kan mestinya bisa sampai 4 jam untuk menyesuaikan sertifikatnya Sampai jam 12 supaya hukumnya, 32 jam gitu. Nggih.
Jadi kalau misalnya begitu ya hari ini yang kita skip dulu, lalu karena besok bisa di lab, mungkin agak bisa praktek sehingga bisa lebih interaktif gitu. Cuma kalau betul nanti bisa Ini Pak sudah ada di mau kolom. nanya gimana? Di Itu kolom itu pesan. sekarang itu aja. Iya. Oh, Monggo Buci menyalakan mikrofnya, monggo berpendapat. Tapi Buci sudah. monggo bersuara Bu Ci. Mau nyanyi juga boleh, gantiin Bu Dewi. Bu Dewi Hani Sunarto maksudnya. Ya Bu Dewi Han. Tapi lagu-lagunya itu kalau Bu Dewi itu Bapak Ibu kalau saya dengarkan itu saya bisa tua 20 tahun atau 30 tahun. Langsung Bapak Ibu. Mencerminkan. Iya, zaman-zaman waktu baula-baula gitu Bapak Ibu. Jadi saya langsung tertular gitu. Iya, saya langsung Bu Dewi menyetel ini playlist lagunya itu ya, lagu-lagunya itu saya langsung lari Bapak Ibu. Saya enggak ketularan. Pertanyaan yang Lagu sesuai usia Jul. Iya. Nanti saya tua sebelum waktunya Bapak Ibu. Gitu. Iya, Bu Uci itu tidak berhadapan dengan laptop, Pak Jul. Ya Bu Uci, kemudian Pak Asmuni, Bu Dewi juga. Ini Bu Dewi Maharani ya Bu Dewi. Ini Ada lebih merah, enak ya. atau belum pernah sama sekali. Oh gitu. Tadi saya sempat mengikuti Bapak, tapi tertinggal karena memang belum pernah sama sekali terus terang. Oh, gitu. Jadi mohon maaf. Geng. Di lab mungkin lebih enak. Iya. Terus nanti ada Arifin yang bisa bantu-bantu ya Bu. Oke Bapak, oke terima kasih. Iya. Pak Ian ya, monggo Pak. Ini Ian Smektan. Tadi ada ini mau berkomentar, monggo Bapak. Ya, berarti nanti ditukar Pak Bambang, kemungkinan sekarang yang 2 jam hanya overview tadi masih baru 2 dari 5 ya. 5 artinya kan ada 5 materi tadi ya, secara umum ada 5. Berarti kelanjutannya baru besok sambil praktek yang materi hari ini gitu. Jadi yang besok 2 jam jadi 4 jam. Yang sekarang 4 jam jadi 2 jam begitu kurang lebih. Oke, Pak Jul bisa dibantu nanti teman-teman mahasiswa dihadirkan supaya nanti kalau iya, ada teman-teman mahasiswa nanti apa-apa saya bisa ajak, bantu ya. gitu. Oke. Ya. Mohon maaf tadi Dihadirkan dalam saya virtual Bapak Ibu mau ya. bertanya Pak. Monggo Bu Eka. Ini tadi saya bergabungnya agak terlambat, jadi ada yang saya tanyakan. Ini nanti pelatihannya dapat sertifikat ya Pak? 34 ya Pak, Iya, totalnya Bu. kemarin. Oh gitu. Di atas 30 jam pokoknya. 30. Kemarin saya hitung 34 jam dengan pertemuan dulu waktu kita MOU ada pelatihan itu sudah saya hitung 4 jam. Oh, Hari gitu. ini kalau Putus Pak Bambang, maaf. misalnya bisa 4 jam tapi rasanya nggak mungkin ya 2 jam hari ini. Nanti pelatihan seterusnya insya Allah total 34 jam lah. Kalau 34 jam kan bisa digunakan ya. Seperti kalau kami dosen juga begitu, 32 jam baru bisa kita gunakan, 60 jam baru bisa kita gunakan. Kalau sebelum memenuhi jam itu ya sertifikatnya nggak terpakai kan emang. Kami rencanakan begitu Bu, dan dengan izin Kepala PPM kami, insya Allah nanti diterbitkan sertifikat, ada tanda tangan kami, ada nomor sertifikatnya begitu Ibu. Oh, nggih, terima kasih. Itu tadi dari Pak Asmuni dan Bu Dewi sangat ini Pak, apa namanya? Memang untuk pelatihannya harus lebih baik tatap muka aja Pak, karena kalau daring seperti ini kurang maksimal yang yang diterima nanti materinya sama Bapak Ibu guru. Karena kan kalau tatap muka kan bisa langsung bertanya kesulitannya di mana, lokasi menunya ada di mana, seperti itu. Oke. Kalau tatap muka agak kesulitan, tatap maya mungkin. Cuma Ibu Bapak sekalian kan ada di lab. Di lab itu kan nanti bisa saling bantu gitu ya, dan langsung berhadapan di komputer masing-masing. Rasanya begitu Ibu. Oh, berarti
Kena Oh, pepekem, berarti Bu. Ini, Bu. oh Karena ada gitu, Bu. pepekem ini, Bu. Oh iya iya iya. Pepekem level 4, Bu. Oh, Iya, kami nggak berarti boleh Pak Jul nggak ini ya, dibolehkan. nggak tatap muka langsung dengan kita kami besok di sekolah gitu ya, hanya Bapak Ibu guru aja yang menggunakan fasilitas di lab gitu nggak Pak? Rencananya begitu Kayaknya ya, Pak begitu, Bambang, Bu. ya? Nah, iya, masih belum diizinkan. Kami sendiri masih Oh belum gitu, bisa ke nggih kampus nggih gitu nggih. juga. Ya, di Undika Kalau masih diizinkan, belum saya ini. sendiri seneng, Bu, bisa jalan-jalan ke Iya sana. Pak. Lebih mudah lagi ketemu Ya siswa-siswa. bisa Kalau ini, Bu, mahasiswa kan bisa lebih tua dari mahasiswa. silaturahminya itu lebih kuat, Bu, kalau ini datang itu. Cuma ya itu, Bu, kena aturan di ini kampus juga mengikuti pepekem, Bu. Iya iya Pak. Terima kasih. Ya. Ya, tapi kalau di sekolah ada bersama-sama di lab, insya Allah kan nanti ada Pak Arifin, ada teman-teman guru yang lain bisa saling bantu lah untuk menunjukkan. Dan Pak Jul agak pelan-pelan, karena seperti Ya, tadi betul, Pak. posisi insertnya saya sendiri sama dengan Pak Arifin. Insertnya biasanya insert break, back break. Nggak tahu insertnya di layout kan gitu. Sehingga Layout. kalau insert di layout itu kan untuk satu layar, satu halaman bisa diinsertkan. Tapi kalau back break kan pindah halaman. Nah, itu nanti kalau ada yang bantu mungkin bisa menunjukkan posisi. Insya Allah di lab Mohon maaf Pak Jul, ada lebih pertanyaan dari memungkinkan Bu Pak ya, Ian. karena banyak teman dan di situ. Pak Arifin? Ada pertanyaan dari Pak Ian Oh, Pak, nggih. di kolom Oh iya. Baik, Ya, Pak. komentar. Saya overview ya, Pak. di Mumpung chat masih ada kalau- beberapa menit. Pak Ian, Pak Jul. Ya. Baik. Gini, Pak. Kalau misalnya mau ini gitu ya. Saya mau buat halaman kelimanya, halaman ke apa ini? Halaman ketiga itu adalah landscape. Tadi yang mana ya? Tadi yang ada satu halaman. Ini. Halaman ini landscape misalnya. Belum di-share iya. Pak Jul. Kalau ini mau beneran lupa. Pak. Catatan Bu Dewi, Kak Jul salah satu catatan Bu Dewi. Ya betul. Temuan ini. Temuan, Pak. Temuan ya. Baru 2 jam sudah salah ini, Pak. 4 jam malah 2 kali salah ini, Pak. Ya, ini misalnya Bapak Ibu, ini kan tadi 1.1, kemudian ini ada kata-kata, kemudian 1.2 di halaman berbeda. Dan 1.2 ini rencananya landscape gitu ya. Nah, berarti apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan memang harus membuat perlakuan yang berbeda lagi, Bapak Ibu. Memang ini banyak perlakuan berbeda. Apa yang harus dilakukan? Berarti di sebelah sini seperti yang tadi, saya harus membuat layout, kemudian break, kemudian next page lagi. Saya tekan ini, Bapak Ibu tekan huruf P gitu ya, supaya tahu. Lah ini ada section baru sebetulnya di sini. Karena saya kan memang ingin berbeda. Saya hapus dulu. Ini ya Bapak Ibu, kondisinya ada section di sini. Nah, kemudian setelah 1.2 ini kan harus potret lagi. Kalau mau potret lagi berarti setelah 1.2, ini saya coba saya enter lagi. Bentar. Nah, ini habis 1.2 saya coba untuk melakukan layout lagi, kemudian break, kemudian next page lagi. Sehingga nanti kelihatan kalau di saya next page-nya ada ini ya. Ini di halaman kedua akan saya buat layout-nya apa namanya landscape ya Bapak Ibu ya. Ini. Kemudian di section berikutnya ini potret lagi. Jadi kalau saya tunjukkan ke Bapak Ibu, sekarang ada sesinya sudah bertambah. Kalau tadi tidak ada apa-apa, sekarang bertambah Bapak Ibu. Ini bertambah. Section 2, kemudian section 3 yang nanti saya akan buat landscape. Kemudian section 4, nah ini kembali normal, ke potret lagi. Jangan lupa Bapak Ibu, biar tidak lupa previous-nya coba
dihilangkan dulu ya. Ini saya cepat saja, nanti kan bisa praktek lebih lanjut. Nah, ini halamannya, karena tadi halamannya kan juga sama ya Pak, Bapak Ibu ya. Halamannya saya mulai dari 1, harusnya nanti pakai yang continuous. Bentar. Saya lanjutkan dulu, ini preview, ini saya hilangkan dulu. Memang harus telaten Bapak Ibu kalau beda-beda perlakuan seperti ini. Previewnya sudah hilang semua. Abaikan dulu yang nomor halaman, karena tadi kan ada perlakuan beda ya, saya tambahkan section di sini. 1.2 sekarang ada di section 3. Section 2, kemudian section 3. Kemudian habis section 3, section 4 portrait lagi. Berarti yang berlaku landscape hanya section 3. Bapak Ibu bisa ke ini ya, ke layout. Kemudian ini kan ada ya Bapak Ibu di di bagian margin itu, ini ada landscape. Landscape-nya bisa untuk semua dokumen, berarti percuma usaha kita untuk mengganti-ganti tadi sectionnya, atau hanya di section. Jadi hanya sesi 3 saja, di section aja, ini polanya menjadi landscape. Ini Bapak Ibu. Jadi 1, kemudian landscape, kemudian portrait lagi. Mungkin kelihatan ya. Nah, ini. Kemudian ini yang landscape Bapak Ibu, ini yang portrait lagi. Portraitnya kan bisa jadi 2 halaman, kalau landscape kan cuma ini aja. Terus saya besarkan lagi kembali. 1 landscape ini melebar, kemudian balik lagi ke portrait. Kalau mau ini ya memang harus praktek ya Bapak Ibu, kalau melihat aja mesti ini begitu praktek ada banyak kendalanya. Apalagi kalau masih pertama. Nah, kenapa kok ini kok enak aja tinggal nambah gini jadi? Ya karena kan memang sudah pernah dilakukan, ya cukup sering lah dilakukan. Nah, tinggal nanti nomor halamannya saja. Nah, tadi kan salah nomor halamannya. Ini nomor 1 memang, kalau ini kan mulai dari 1. Kalau ini sudah mulai jangan pakai nomor 1. Ini sudah saya hapus. Tapi tidak akan menghapus angka 1 ya Bapak Ibu, karena ini adalah section yang berbeda. Demikian juga ini kalau saya hapus tidak akan menghapus yang atasnya karena ini yang berbeda. Nah, ini kalau sudah ada seperti ini, section berikutnya itu sebetulnya akan lebih baik kalau insert page number yang formatnya ini menggunakan continuous memang. Continuous, setelah itu saya akan masukkan ke kanan bawah tadi ya Bapak Ibu, kanan bawah. Jadi nomor 1, nomor 2, ini masih belum ada nomornya karena ini kan section yang berbeda. Kalau section berbeda, enggak apa-apa, tinggal ditambahkan aja. Karena sudah continuous, tinggal di kanan bawah. Nah, ditaruh kanan bawah sudah. Berarti belum ya? Sorry. Masih belum ya formatnya ya. Maaf. Formatnya masih nomor 1 ya. Karena ikut yang tadi ya Bapak Ibu. Pakai yang continuous formatnya, kemudian page number, kemudian pakai kanan bawah. Sudah. 1, 2-nya landscape, 3-nya portrait lagi, 4 portrait dan seterusnya. Nah, sehingga pelakuan bisa berbeda. Bahkan seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu kalau membuat jurnal-jurnal yang formatnya itu tertentu tadi, misalnya ini saya buat format tertentu lagi ya Bapak Ibu. Ini abstrak misalnya. Ini pendahuluan. Nah, pendahuluan ini kan nggak bisa beda halaman biasanya. Harus di halaman yang sama, sehingga jurusnya pakai yang bukan next page, tapi yang continuous tadi.
Kalau Bapak Ibu kok nggak ke enter, kok nggak pindah? Ya karena memang tujuan kita kan nggak ke halaman yang berbeda. Tapi kalau Bapak Ibu lihat itu ada pada waktu di P, itu ada continuous, berarti melanjutkan. Gitu. Kalau ada perlakuan yang berbeda lagi, tinggal main, mau di next page, mau di continuous, monggo Bapak Ibu. Nah sekarang saya mau buat ini jadi, ini ya Bapak Ibu ya, sorry. Saya buat supaya jadi, misalnya, bentar. Gimana itu ya, bentar. Nah ini, saya mau buat 2 lajur. Ini kalau Bapak Ibu ini, nanti kan pindah Bapak Ibu. Nah, sudah jadi format jurnal Bapak Ibu. Abstraknya satu lajur dengan penulis-penulisnya, kemudian ini pendahuluannya, kemudian ini. Seperti ini biasanya. Ini sudah 2 lajur semua nanti. Kalau mau dibuat 1 lajur lagi gimana? Ya dibuat, mau kalau beda halaman ya next page, kalau masih di halaman yang sama ya continuous lagi. Nanti dari 1 jadi 2 terus balik 1 lagi juga boleh. Nah, biasanya kalau untuk jurnal sudah cukup continuous sekali, sudah 2 lajur terus. Kalau jurnalnya cuma 1 halaman seperti ini, ya tekniknya kayak tadi Bapak Ibu. Kalau mau ada gambar khusus, ya caranya seperti tadi, tinggal main next page saja. Kurang lebih itu gambarannya Bapak Ibu. Nanti kalau mau praktek monggo. Cukup menarik, sudah ada ini ya. Oh, bisa seperti ini, bisa sejauh itu maksudnya. Perlakuan terhadap tiap halaman, bisa dibuat model landscape, bisa dibuat penomoran yang beda-beda, Romawi, kemudian ada yang mau di kiri kanan. Sekaligus mungkin kalau kiri kanan ya Bapak Ibu, ini saya buat kiri kanan. Kalau ini kan 3-4 ya, mulai dari sini aja ya, yang section bab 2 saja ya, saya buat kiri kanan. Kalau mau dibuat kiri kanan tinggal begini aja. Tinggal seperti tadi layout, kemudian saya ke page setup ya Bapak Ibu, layout, page setup, kemudian ada different ganjil genap, odd event-nya, kemudian lagi-lagi tidak untuk semua halaman. Kalau untuk semua halaman boleh Bapak Ibu menggunakan whole document. Jadi dari awal sudah kiri kanan untuk semuanya nanti. Tapi kalau tertentu yang kiri kanan, ya di bagian section tertentu ini kiri kanan. Ya. Nah, Bapak Ibu sudah terasa? Ini 3 di kiri, 4-nya tidak ada apa-apa. 5 di kanan lagi. Kemudian 6 nggak ada apa-apa. Karena kita belum ngasih nomor untuk kiri ngapain. Nah, gitu. Saya mau coba ya untuk yang ini dianggap 3. Kemudian yang genap mau diapakan ini? Tinggal ini sim previous-nya saya ini aja. Oh, sorry. Sim previous-nya saya hilangkan dulu. Saya ganti buat nomor di sebelah kiri. Kalau tadi ada sebelah kanan, sekarang nomornya saya taruh di sebelah kiri. Kemudian bottom saya letakkan di sebelah kiri. Sudah. Jadi 3-nya ke kanan, 4-nya ke kiri, 5-nya ke kanan, 6-nya ke kiri, gitu. Seperti ini. Saya kecilkan supaya kelihatan. Seperti ini nanti Bapak Ibu. Atau dibuat sebaliknya. Yang satu ke sana atau ke sana kan bisa berlaku sebaliknya. Ya kan, ini berarti kan kiri kanannya sudah beda Bapak Ibu. Kalau tidak ada perlakuan kan semuanya di kanan semua atau di kiri semua gitu. Ini ada yang landscape, ada yang portrait. Terus ini macam-macam Bapak Ibu perlakuan dokumennya ya. Sampai kadang-kadang kita juga harus sabar dan bingung sendiri. Gitu.
Kurang lebih itu Pak Bambang yang bisa saya share terkait tinggal daftar tabel, daftar gambar, daftar pustaka yang Oke. levelnya lebih mudah sebetulnya dibandingkan daftar isi ini. Sama perlakuan halaman ini bobotnya lebih sulit kalau bagi orang awam dibandingkan nanti gambar, tabel, sama daftar pustaka. Kurang lebih itu Pak Oke, Bambang, Pak saya Jul. stop dulu atau mungkin kalau dia mau tanya, monggo. Bapak Ibu. Nggih, monggo Ibu Bapak sekalian ada pertanyaan? Belum ada nggih. Clear. Gimana Ya, baik Pak, kalau kita gitu, mohon maaf Bapak Ibu kalau saya lanjutkan terlalu besok? cepat. Iya Pak, sebaiknya dilanjutkan besok Pak. Baik, nggih. Monggo Pak Jul ditutup dulu Ya, sesinya mohon maaf jenengan. Bapak Ibu kalau ya terlalu cepat penjelasan saya, terus ada yang kekurangan apa misalnya kurang jelas informasi yang saya sampaikan atau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kita lanjutkan untuk pertemuannya besok dengan materi yang sebetulnya jauh lebih mudah dibandingkan ini, tapi juga tidak kalah penting. Nah, saya kembalikan juga ke Pak Bambang mungkin ya Pak. Cukup dari saya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Baik, terima kasih Pak Julianto. Wah, ini tadi juga ada yang kangen Pak Julianto, ingin ketemu secara Maaf Pak Bambang putus-putus ini Pak. fisik, cuma kondisi belum memungkinkan. Pak Arifin karena besok sudah bisa rawuh di sekolahan, mungkin Pak Arifin juga bisa bantu untuk membuatkan daftar hadir, sehingga pertemuan hari ini mungkin tanda tangannya besok gitu ya. Yang pertemuan besok juga ada tanda tangan, nanti dari hasil tanda tangan kehadiran itulah kami ajukan ke kepala PPM kami. Memang saya bisa membuatkan sertifikat, tetapi nanti kan ditanya oleh kepala PPM berapa jam, berapa pertemuan, presensinya seperti apa. Mohon dibantu untuk kehadirannya itu, tanda tangannya itu, sehingga nanti dengan daftar kehadiran setiap harinya, kecuali yang lalu sudah berlalu itu sudah ada di kami. Nah, untuk tanda tangan selanjutnya itu bisa kami gunakan untuk mengajukan tanda tangannya kepala PPM, sehingga sertifikat kita legal, ada jumlah jamnya, ada nomornya, bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sertifikasi guru atau yang lain gitu. Itu saya kira Ibu Bapak sekalian, jadi presensi mohon bantu dari pihak sekolah dan saya minta tolong ke Pak Arifin sehingga nanti kita koordinasi dari saya dengan Pak Arifin untuk selanjutnya. Demikian, mungkin ada tambahan Bu Dewi, Bu Meli, Bu Tri yang sudah rawuh di ruangan ini? Saya kira cukup Pak Bambang, kita bertemu Cukup, ya? besok jam 8 lagi ya Ibu Bapak ya. Betul ya Pak Bambang ya? Oke. Oke, kalau schedule-nya jam 8, jadi besok kita mulai jam 8, kemudian alamat linknya tetap, kayaknya kita masih menggunakan alamat itu, dan kita ketemu lagi di Jimit. Bapak Ibu sekalian bisa di laboratorium SMK Pawiatan, dengan demikian bisa langsung praktek di komputer masing-masing di lab itu. Minta tolong kalau memungkinkan sudah punya file, sehingga bisa latihan bantu untuk copy paste. Oh, ini untuk bab 1 ya, taruh di bab 1, jadi nanti kita atur ke sana. Oke. Jadi diharapkan filenya di bawah, kalau sudah ada file bahan ajarnya, kalau belum ya siap untuk mengetikkan, monggo. Dalam format apa filenya terserah, nanti yang penting bisa di copy paste di format yang baru itu. Saya kira itu dari saya, Ibu Bapak sekalian. Kalau sudah tidak ada tambahan, saya kira cukup untuk pertemuan kita pada pagi sampai dengan siang ini. Appreciate untuk Ibu Bapak sekalian, hari libur masih tetap semangat karena libur kecilik ya, harusnya libur kemarin digeser hari ini, istilahnya libur kecilik. Maka dengan Ibu Bapak sekalian ini berharap ke depan kita bisa lebih bersemangat lagi. Saya kira itu Bu Tri, tambahan Bu Tri. Mohon maaf mau menambahkan Pak Bambang. Ibu Bapak
terkait dengan nanti saya juga akan mengisi salah dua sesi untuk kelas ini, maka mungkin saya perlu tahu terlebih dahulu nih Bapak Ibu. Terkait dengan materi saya nanti saya bicara tentang membuat animasi sederhana gitu ya dari sebuah web yang memang sudah siap, sama satu lagi memaksimalkan pemanfaatan aplikasi video. Nah, saya ingin tahu nih dari Ibu Bapak yang ada di hadapan saya ini, apakah sebelumnya sudah pernah menggunakan tools tertentu untuk aplikasi ngedit video, motong video, atau mempersiapkan media pembelajaran dalam bentuk video? Jika sudah pernah, mohon berkenan untuk menuliskan di kolom chat, kira-kira sebelumnya menggunakan aplikasi apa untuk video. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, kalau Ibu Bapak pernah membuat sebuah animasi sederhana, ya animasi yang tidak membutuhkan skill tertentu terkait dengan desain 3D ataupun kemampuan desain yang lain, apakah Ibu Bapak juga sudah pernah gitu ya membuat animasi macam misalnya Animaker atau Porton gitu ya? Kalau sudah, moga juga berkenan dituliskan di kolom chat, gitu ya. Jadi video dan juga animasi, supaya nanti saya tidak nguyai segera begitu ya. Ibu Bapak sudah mahir, lalu saya sebenarnya itu bukan hal baru. Maka nanti saya bisa menyesuaikan untuk memberikan sesuatu yang itu mungkin menjadi hal baru untuk Bapak Ibu guru. Oke, Bu Uci, belum siap. Oke. Nah, nanti kalau ternyata Bapak Ibu pada belum, maka saya akan menentukan aplikasinya yang paling mudah, paling cepat dipelajari, sehingga dalam satu sesi Bapak Ibu sudah langsung bisa mahir gitu ya. Filmora, oke. Baik. Membuat PPT dari Canva, oke. Animaker, baik Pak Muhammad, Pak Arifin. Pauton, oke. Baik. Oke, jadi ini imbang sepertinya Pak Bambang, ada yang belum pernah, ada yang sudah pernah gitu ya. Jadi nanti mungkin saya akan pilih satu tool yang moga-moga itu bisa mewakili Ibu Bapak secara keseluruhan. Tapi kalau misalnya ada yang sudah pernah dengan tool yang sudah saya sampaikan, anggap saja nanti untuk refreshing. Bagi yang belum, maka nanti kita bisa belajar bersama-sama. Dari saya ini Bu membantu nanti kalau di lab. Iya. Betul. Yang tidak pernah malah membantu nanti ketika praktek, Bu Tri. Baik. Membantu kayak Pak Arifin kan kalau apa Microsoft Office gitu kan. Oh, ingin Animaker, Bu. Keren sekali. Ya, siap Pak. Nih kalau memang Animaker memang yang paling familiar ya, dan juga paling mudah menurut saya untuk dimanfaatkan Ibu Bapak untuk bikin presentasi lebih menarik lah. Baik Pak Bambang, dari saya cukup. Ini saya sudah mendapatkan beberapa data untuk nanti penyesuaian di materi saya. Terima kasih. Siap. Matur nuwun Bu Tri. Baik. Bu Meli tadi sudah chat cukup gitu ya. Bu Dewi juga sudah chat cukup. Teman-teman juga yang lain cukup. Baik Ibu Bapak sekalian, saya kira saya cukupkan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada tutur kata kami yang kurang berkenan, mohon maaf. Insya Allah kita ketemu lagi besok jam 8 di ruang meet yang sama. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Matur nuwun. Terima kasih, Terima Pak. kasih Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya.